Masa sih di Ciamis dikatakan tidak ada kerajaan? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Video kali ini gua pengen ngomongin atau komentarin soal salah satu video yang sedang viral, khususnya untuk orang-orang Ciamis, tempat gua berdomisili saat ini, yaitu tentang video mengenai sejarah Sunda yang dibuat oleh channel Macan Idealis miliknya Vasco Rosaemi yang menampilkan narasumber Ridwan Saidi. Jadi Ridwan Saidi ini adalah sejarawan Betawi yang juga mantan anggota DPR RI. Gue nggak tahu orde lama atau masuk orde baru gitu ya. Di video itu disinggung bahwa di Kabupaten Ciamis ini tidak ada kerajaan. Galuh itu bukan sebuah kerajaan. Dan ini menuai polemik, terutama di kalangan masyarakat Tatar Sunda, Tatar Galuh gitu ya. Bahkan Rektor Unigal, Kepala Dinas di Ciamis pun mengomentari hal tersebut. Belakangan kemudian ada video konfirmasi atau video penyeimbang untuk hal tersebut dengan mengundang salah satu sejarawan Sunda, yaitu Kang Asep. Tapi juga kemudian menurut gua sih semua belum konkret gitu ya, karena sampai video ini dibuat belum ada diskusi antara Babe Ridwan Saidi dengan tokoh-tokoh di Ciamis. Mudah-mudahan sih ada diskusi yang sehat, diskusi yang mengkonfirmasi masing-masing data yang dimiliki. Gua tertarik, kemudian gua coba browsing di internet bagaimana menurut bagaimana sebetulnya sejarah kerajaan Galuh ini. Beberapa hal yang menjadi kata kunci ketika kita bicara soal kerajaan di Sunda adalah, yang pertama ada yang namanya Sunda Besar atau Sunda Island, kemudian ada Sunda Kecil, kemudian juga ada kata kunci kerajaan Galuh, kemudian ada kata kunci juga kerajaan Sunda, dan juga kerajaan Pajajaran, Harimau Putih, dan Prabu Siliwangi. Itu kadang-kadang di referensi yang gue cari, karena ceritanya terpotong-potong, jadi tidak jadi satu gitu ya. Akhirnya gue coba lihat bahwa Sunda Besar itu adalah kerajaan Sunda masa lampau. Jadi kerajaan besar konon katanya yang melingkupi daerah wilayah kekuasaannya sangat besar, kemudian pecah. Gua nggak dapet referensinya kenapa pecah, katanya ada banjir besar, ada serangan dari mana gitu ya, kemudian pecah. Muncul kemudian kerajaan Tarumanegara. Kata kunci itu yang gue sempet cari, karena kebetulan ketika Babe Ridwan Saidi menyatakan bahwa kerajaan Galuh itu bukan di Ciamis, atau di Ciamis ini tidak ada kerajaan, hanya seperti kumpulan orang gitu ya, yang di situ ada pemimpinnya. Gua juga nggak begitu sepakat, karena cukup banyak situs yang menjadi jejak adanya sebuah kerajaan di Ciamis, terutama di Kawali gitu ya. Walaupun Kang Asep, sejarawan yang diundang oleh Vasco di Macan Idealis, itu pun menyatakan memang tidak secara konkret Kawali prasasti di Kawali itu menunjukkan kerajaan Galuh. Jadi memang ini PR besar juga buat para sejarawan, arkeolog untuk membuktikan. Karena kan dari dulu gue lihat kalau di Jawa Tengah atau di Jogja misalnya, ketika bicara kerajaan Mataram, di situ ada
ada istananya gitu ya, Keraton Jogja, Keraton Solo. Tapi di Jawa Barat ini kok nggak ada. Dari berbagai macam buku yang pernah gue baca, memang karakter kerajaan di Sunda katanya kerajaannya itu berpindah-pindah. Belakangan gue baca sejarahnya, ada memang saat-saat pemindahan pusat kerajaan dari Kawali Ciamis menuju ke Pakuan Bogor. Dan itu sebetulnya kerajaannya itu juga kalau menurut catatan itu gitu ya. Dan yang menarik juga di Ciamis ini juga ada situs Situ Lengkong di Panjalu gitu ya, yang mempunyai ikon atau ciri khas itu 2 harimau putih dan hitam. So, apa kaitannya dengan kerajaan Galuh, apa kaitannya dengan Prabu Siliwangi gitu. Yang gua baca itu terjadi di abad 7 gitu ya. Kalau abad 7 mungkin itu sejaman dengan Rasulullah SAW, ya kan? Tapi kemudian ada nyambung gitu, ada nyambung juga ketika diceritakan di situ bahwa putra mahkota kerajaan Panjalu ini, yaitu Prabu Boros Ngora, sebelum menjadi Raja Panjalu, beliau mencari ilmu sampai ke Mekah dan diberi pedang oleh seseorang yang belakangan disebut sebagai Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dari sejarah sih agak nyambung gitu ya. Dan kemudian dari situ Prabu Boros Ngora ini menjadi Raja Panjalu, muncul budaya nyangku atau mencuci benda-benda pusaka yang sampai hari ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Jadi memang kalau gua lihat sih kerajaan Sunda ini kerajaan tua ya, dan terbagi menjadi beberapa zaman gitu ya. 2018 itu gua baca ada utusan atau kunjungan dari pemerintah Bali melihat situs Astana Gede di Kawali, dan rombongan dari Bali ini merekomendasikan bahwa Astana Gede di Kawali menjadi cagar budaya karena mereka merasa bahwa Bali merupakan bagian dari Sunda kecil, jadi pecahan Sunda besar itu tadi. Jadi ini semakin semakin menarik karena seharusnya pecahan-pecahan dari tulisan-tulisan ini atau sejarah-sejarah yang beredar di internet itu disatukan menjadi sebuah tulisan atau sejarah yang bisa jadi acuan untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang kalau gua simpulin sih kerajaan Sunda ini udah sangat tua, dari prasejarah masa Hindu sampai ke masa Islam gitu. Menarik buat gua. Dan kalau Babe Ridwan Saidi meyakini bahwa tidak ada kerajaan di Ciamis, mungkin beliau punya data sendiri, yaitu katanya dari salah satu tulisan semasa orang Portugis. Tapi kalau menurut gua sih, kalau tulisan semasa kan menurut gua ya itu pandangan seperti laporan pandangan mata gitu ya. Si penulis tidak tinggal di situ, si penulis juga tidak mempelajari secara khusus situasi di kerajaan Galuh pada saat itu gitu. Jadi ini guys, buat generasi muda terutama, kadang-kadang kan kita cari referensi itu munculnya jadi bermacam-macam, dari penamaan raja-raja Sunda itu seperti apa. Wikipedia menurut gua lumayan lengkap, walaupun tidak disertai sejarahnya. Dia tampilkan silsilah kerajaan Galuh dari raja pertama sampai raja terakhir. Yang gue pengen garis bawahi bahwa kaitan semua ini dengan Prabu Siliwangi adalah Prabu Siliwangi ini menyatukan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh menjadi satu, menjadi kerajaan Pajajaran. Itu yang gue pahami dari tulisan-tulisan yang ada di internet.
akan sangat menarik kalau pihak berwenang atau para sejarawan, arkeolog menyatukan data-data mereka menjadi satu data rekomendasi disertai dengan analisis yang mendekati kebenaran. Karena gue yakin nggak ada yang benar kalau tidak ada yang mutlak benar, karena kan kita semua tidak mengalami zaman itu gitu ya. Menarik buat gue, apalagi sekarang ditemukan lagi, belum clear ya apakah ini situs atau batu biasa, yaitu batu susun di Desa Sukaraharja, Kecamatan Lumbung, Ciamis. Belum fix gitu ya apakah ini peninggalan sejarah atau situs, atau ini hanya batu alam saja yang kebetulan ada di situ. Bapak Ridwan Saidi sendiri meyakini itu sebuah situs, walaupun tetap kekeh bahwa itu bukan kerajaan. Jadi itu guys, sebagai orang Ciamis atau tinggal di Ciamis, gua tertarik aja mengomentari ini. Mudah-mudahan setelah ini merupakan trigger atau pintu masuk pihak berwenang, sejarah, arkeolog, dinas, pemerintah daerah untuk kemudian menyatukan sejarah yang terpotong-potong ini di satu kesatuan sejarah yang menjadi referensi kaum muda atau generasi muda. Dan dari semua literatur yang gua baca, dari mulai soal kerajaan Galuh, kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran, isinya banyak mengajarkan kita bagaimana hidup dengan baik, bagaimana kita memperlakukan alam. Prabu Siliwangi juga dengan Wangsit Siliwanginya penuh dengan nilai-nilai yang masih bisa kita pakai pada zaman ini. Itu ya guys, mudah-mudahan kontroversi ini berujung pada sesuatu yang positif, sesuatu yang baik untuk minimal mengupdate sejarah kerajaan Galuh ini yang konkret sesuai data yang ditemukan sampai saat ini itu seperti apa gitu. Jadi gue sendiri melihat bahwa ya masa sih di Ciamis dikatakan tidak ada kerajaan ketika begitu banyaknya situs yang ada di Ciamis saat ini. Ciung Wanara di daerah barat Ciamis, di perjalanan kalau kalian jalan lewat selatan ke Jawa Tengah, itu di sebelah kanan ada situs Ciung Wanara atau Karangkamulian gitu ya. Itu pun ada banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa ada sebuah kerajaan atau peradaban manusia di situ. Ya gue sih mudah-mudahan ini berakhir positif gitu ya. Semua jadi aware, terutama masyarakat Ciamis, lebih terutama lagi generasi mudanya melihat bahwa apa yang sejarah yang kita bangga-banggakan dari leluhur kita itu lebih konkret, bisa dipelajari gitu. Gue yakin lah kalau para sejarawan, arkeolog dengan datanya masing-masing dari berbagai pihak disatukan, itu akan lebih konkret dan kaitan antara satu sama lain bisa lebih terbaca dengan mudah. Itu aja guys, cuman sekedar komentar aja karena ini menjadi polemik, menjadi kontroversi di media sosial beberapa waktu terakhir ini. Mudah-mudahan bisa berakhir dengan positif dan semua menjadi ngeh. Dan ini juga termasuk untuk sejarah-sejarah yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Tidak hanya kerajaan Galuh di Ciamis. Mudah-mudahan pemerintah juga lebih memfasilitasi untuk meluruskan sejarah. Karena kata Bung Karno, jangan melupakan sejarah. Dari situ kita bisa banyak belajar. Oke, itu dulu guys video gua kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua bukan arkeolog, bukan sejarah. Gua cuma tergelitik aja mengomentari polemik tentang kerajaan Galuh di Ciamis ini.
Jadi apa yang gue sampaikan bisa saja salah. Untuk itu gue mohon maaf. Terima kasih kalian sudah tonton video ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.